Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Safir Sagi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2022 Di sini saya ingin mempresentasikan model knowledge management dari mata kuliah manajemen pengetahuan. Di sini yang saya ambil yaitu model knowledge management untuk mendukung pengambilan keputusan strategis pada pengelolaan komoditas pangan. Untuk di bagian latar belakang, mengapa knowledge management diperlukan dalam ketahanan pangan terdiri dari ada empat. Yang pertama itu adalah dari segi pertumbuhan populasi. Kebutuhan pangan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk yang harus dipenuhi secara konsisten. Yang kedua itu ada keputusan bersifat reaktif. Pengambilan keputusan strategis pangan masih jarang berbasis prediksi atau proyeksi data yang akurat. Lalu yang ketiga ada data tersebar dan tidak terintegrasi. Data ketersediaan dan kebutuhan pangan ada di berbagai sumber dengan format berbeda, lalu sulit dianalisis. Yang keempat yaitu perubahan iklim dan distribusi. Fluktuasi cuaca dan ketimpangan distribusi menyebabkan ketidakstabilan pasok dan harga komoditas. Lalu untuk di bagian rumusan masalah dan tujuan, di bagian rumusan masalahnya itu, yang pertama, bagaimana penerapan knowledge management dalam menganalisis ketersediaan dan kebutuhan komoditas pangan. Yang kedua, ada bagaimana knowledge management membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis. Lalu yang ketiga, apa saja tantangan dalam penerapan knowledge management untuk pengelolaan data komoditas pangan. Lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk menganalisis penerapan knowledge management dalam pengelolaan data ketersediaan dan kebutuhan pangan. Yang kedua itu mengidentifikasi manfaat knowledge management dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga yaitu mengkaji tantangan dan memberikan rekomendasi penerapan knowledge management untuk menganalisis data pangan. Lalu untuk konsep knowledge management sendiri, knowledge management adalah proses sistem untuk mengidentifikasi, menciptakan, menyimpan, berbagi, dan menggunakan pengetahuan dalam suatu organisasi baik pengetahuan eksplisit maupun tacit. Untuk pengetahuan eksplisit itu, contohnya laporan statistik pangan, data BPS, dan laporan panen. Untuk pengetahuan tacitnya itu, contohnya adalah pengetahuan petani tentang cuaca dan musim panen. Lalu peran knowledge management dalam konteks pangan yaitu untuk menganalisis data produksi, distribusi, dan konsumsi pangan secara terpadu. Dan juga memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data historis dan prediksi kebutuhan serta mendukung kolaborasi antar petani, distribusi, dan juga pemerintah. Lalu untuk modelnya itu menggunakan model SECI. Yang pertama ada sosialisasi, yaitu berbagi pengetahuan langsung antar individu. Contohnya petani pengalaman ke berbagi pengalaman panen. Lalu ada externalization, yaitu mengubah pengetahuan menjadi dokumen atau data. Contohnya data pangan dibuat menjadi laporan. Yang ketiga itu ada combination, yaitu menggabungkan data menjadi wawasan baru. Contohnya untuk analisis data produksi dan impor. Yang keempat itu ada internalization, yaitu menerapkan hasil analisis dalam tindakan. Contohnya distribusi beras berbasis AI. Lalu analisis ketersediaan dan kebutuhan. Faktor ketersediaan pangan ada tiga, yaitu produksi lokal, hasil pertanian, dan dari petani dalam negeri. Yang kedua ada impor pangan, komoditas yang didatangkan dari luar negeri. Yang ketiga itu ada cadangan pangan, stok yang disimpan pemerintah dan distribusi. Lalu untuk faktor kebutuhan pangan, untuk yang pertama itu ada populasi. Semakin banyak penduduk, kebutuhan semakin tinggi. Lalu yang ketiga ada preferensi konsumen, yaitu pola makan mempengaruhi jenis komoditas yang dibutuhkan. Yang ketiga itu ada kondisi ekonomi. Daya beli masyarakat menentukan akses terhadap pangan. Lalu untuk metode penelitiannya, di sini terdiri dari 6. Yang pertama identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data pangan, perencanaan knowledge management,
lalu decision support, dan juga validasi evaluasi. Next, untuk pembahasannya dari penerapan knowledge management, untuk temuan kuncinya itu ada 4, sosialisasi sudah berjalan, dan juga digitalisasi masih parsial atau baru sebatas digital, laporan panen belum real time. Yang ketiga ada kombinasinya itu terhambat karena penggabungan data dan berbagai sumber, lambat karena belum ada sistem yang terintegrasi. Lalu ada dashboard sebagai solusi. Visualisasi interaktif menjadi kunci internalization untuk mengubah data jadi aksi yang strategis. Lalu untuk penerapan knowledge management dalam keputusan strategis, yang pertama adalah mengidentifikasi tren kebutuhan pangan berdasarkan waktu dan lokasi. Yang kedua, merencanakan kebijakan distribusi berdasarkan hasil analisis. Yang ketiga itu membuat proyek permintaan komoditas utama dari tren historis. Yang keempat ada menjadi fondasi decision support system yang adaptif terhadap dinamika pasar. Lalu untuk tantangan dan rekomendasinya, yang pertama untuk tantangan itu adalah infrastruktur digital yang terbatas, yang kedua minimnya literasi data, yang ketiga ada fragmentasi data. Untuk rekomendasinya itu ada 4, dashboard nasional pangan, yaitu sistem terpadu yang menampilkan data produksi, distribusi, dan konsumen secara real time. Yang kedua adalah pelatihan knowledge management untuk stakeholder. Yang ketiga ada kolaborasi antar lembaga. Yang keempat itulah AI dan big data untuk prediksi. Oke, jadi untuk kesimpulannya, knowledge management memungkinkan pengelolaan data pangan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga penyebaran informasi kepada pemangku kepentingan. Yang kedua ada integrasi bisnis intelijen untuk memperkuat kemampuan analisis dan visualisasi data untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Yang ketiga adalah tantangan infrastruktur, kualitas data, dan literasi teknologi harus diatasi agar penerapan knowledge management dapat berjalan dengan optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.